Ya, shalom semuanya, selamat malam. Karena saya diminta untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan Islamologi, maka hari ini saya akan menyampaikan satu kajian yang mengenai konsep di dalam ilmu tasawuf Islam, namanya tentang Nur Muhammad. Konsep Islam tentang Nur Muhammad ini banyak ya. Kajian-kajiannya nanti kita akan lihat sejarah pandangan-pandangan tentang Nur Muhammad ini, dia sebagai apa. Nanti saya akan komparasi dengan pandangan Kristen mengenai Yesus sebagai terang dunia. Karena kata nur itu artinya adalah terang, ya, atau cahaya. Maka saya akan komparasi nanti dengan Yesus sebagai terang dunia. Pertama, kita akan berbicara soal Nur Muhammad. Banyak orang yang menganggap bahwa Nur Muhammad ini di dalam kajian-kajian tasawuf Islam ya, khususnya orang-orang yang mendalami sufistik ilmu tasawuf, pembahasan tentang Nur Muhammad ini banyak dipercayai juga oleh ulama-ulama Islam, bahkan ulama-ulama yang terkenal. Ya, bahkan di Indonesia seperti Dr. Buya Arazi, kemudian Prof. Kiai Akil Siraj, ya mereka juga percaya pada ilmu tasawuf ya. Pendekatan terhadap mengenal Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak cukup hanya melalui ilmu kalam. Karena kalau ilmu kalam itu hanya terbatas pada akal. Tapi kalau tasawuf ini lebih kepada wilayah perasaan gitu. Bagaimana Tuhan itu hadir, atau berbicara soal imanensi Tuhan gitu ya. Bagaimana Allah itu di dalam ilmu tasawuf Islam ya. Nah, mengenai Nur Muhammad itu secara umum ini dipahami sebagai makhluk Allah yang diciptakan sejak azali. Azali artinya dia ada di dimensi tanpa permulaan. Jadi dia ini diciptakan dalam pengertian diciptakan bukan diciptakan dengan kalimat kun, tetapi dia diciptakan dalam pengertian tajali. Nanti saya akan jelaskan mengenai apa itu kun, lalu tajali, lalu emanasi ya. Dia dipandang sebagai yang paling awal, yang paling tinggi, paling mulia, paling utama. Jadi kalau baca baris pertama ini mungkin teman-teman sudah bisa menebak bahwa pemikiran ini arahnya kemana gitu. Mirip dengan pandangan siapa kalau di dalam kekristenan tentang Yesus itu dipandang sebagai hanya makhluk ciptaan pertama, itu kira-kira itu pandangan siapa gitu. Kalau di dalam kekristenan. Nah, kalau di dalam Islam ini ada tentang Nur Muhammad ini sebagai makhluk pertama yang diciptakan Allah, dan dari dialah nanti alam semesta itu diciptakan. Jadi nama Muhammad dipilih karena tidak ada nama makhluk Tuhan di dunia yang menampilkan nurnya atau cahayanya secara sempurna selain kekasihnya, yaitu Muhammad. Makanya disebut Nur Muhammad. Banyak sebutan tentang Nur Muhammad ini ya. Nanti seperti Ibnu Arabi itu ada beberapa sebutan mengenai Nur Muhammad. Yang pada intinya adalah Nur Muhammad ini berbicara soal ciptaan pertama sebelum segala sesuatu diciptaan, dan ciptaan pertama ini ada di dimensi azali tanpa permulaan. Bukan di dimensi waktu dan ruang. Jadi dia ada di dimensi Allah itu sendiri. Nah, Nur Muhammad ini adalah nur Tuhan, cahaya Tuhan itu sendiri, tapi bukan diri Tuhan, bukan zatnya Tuhan. Disebut juga sebagai Al-Qalam, ya kalau teman-teman belajar ilmu kalam, dia Al-Qalam ini semacam pena gitu ya, pulpen. Lalu Allah itu dengan Al-Qalam ini, dengan pulpen ini, dia menulis di Lauh Al-Mahfudz tentang segala sesuatu. Lalu disebut juga urusan Allah, Al-Ruh, Al-Malak, ya. Banyak sebutan-sebutan untuk Muhammad ini, yang intinya dia lah yang memancarkan, ya, dia yang daripadanya lah alam semesta ini terpancar seperti dia. Yang bagaikan pohon yang daripadanya muncul cabang dengan segala kompleksitasnya, seperti itu. Nah, Nur Muhammad tidak identik dengan Nabi Muhammad. Nah, ini yang perlu diketahui, bahwa Nur Muhammad itu tidak identik dengan Nabi Muhammad, tetapi dia tidak terpisah dari Nabi Muhammad. Ya, Nur Muhammad ini sungguhnya bukan pribadi manusia yang dikenal sebagai nabi terakhir, namun tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sebagai pribadi, karena Nabi Muhammad adalah representasi Nur Muhammad seutuhnya. Nah, ini jadi seperti mirip-mirip dengan ajaran mengenai Duinatur. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu punya natur ilahiyahnya, yaitu Nur Muhammad yang sejak azali tanpa permulaan dia sudah ada. Dan sisi kemanusiaannya, Nabi Muhammad itu adalah representasi dari Nur Muhammad yang seutuhnya, seperti itu. Nah, dalilnya berdasarkan surah Al-Maidah ya, ayat yang ke-15, sungguh telah datang kepadamu cahaya, nur dari Allah dan kitab suci yang jelas. Lalu ada juga di dalam riwayat hadis Bukhari,
Di sana dikatakan bahwa Muhammad mengatakan bahwa sebelum Adam ada, aku sudah ada. Jadi sebelum Adam ada tuh dia mengatakan bahwa dia sudah ada. Lalu riwayatnya dari Zabir juga ada, dikatakan bahwa ketika dia ditanya, siapakah yang diciptakan pertama kali, dia menjawab bahwa sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah menciptakan nurku dari nurnya. Dan dari nurnya itulah tercipta lauh, lalu tercipta al-qalam, lalu terciptalah surga, jannah, dan neraka, dan lain sebagainya, itu tercipta dari nurnya. Ini dari hadis Jabir dalam Madariyus Su'ud ila Iktisail Burud karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Pembahasan ini juga dibahas oleh Dr. Fahrudin Faiz ya. Dia juga membahas soal Nur Muhammad ini, dan saya mengambil dari pembahasan atau kajian beliau mengenai Nur Muhammad ini. Nah, sejarah pandangan mengenai Nur Muhammad ini banyak ya, ada beberapa pandangan. Ya, kita mulai yang pertama dulu dari Syekh Mukatil bin Sulaiman. Ketika dia menafsirkan surah An-Nur ayat 35, dia menafsirkan kata lampu atau misbah di sana sebagai lambang yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Melalui Nabi, cahaya Allah menyinari dunia, dan melalui Nabi juga dituntun menuju sumber cahaya itu. Nabi pun disebut sebagai cahaya yang terpilih, atau Nur al-Mustafa, atau cahaya petunjuk, Nurul Huda, cahaya pilihan pembawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kemudian ada juga Ja'far bin Hasan al-Barjanji. Nah, ini juga salah satu kitab yang terkenal, kitab syair-syairnya, kitab al-Barjanji, yang menuliskan tentang Nur Muhammad. Dia mengatakan bahwa Nur Muhammad itulah cahaya di atas segala cahaya yang ada. Kemudian Syekh Syahal Al-Tustari. Nah, ini di kalangan ahli tasawuf, Al-Tustari ini adalah seorang sufi, seorang sufi pertama yang mengembangkan gagasan tentang Nur Muhammad. Menurut Al-Tustari, Allah sebelum menciptakan alam semesta menciptakan Nur Muhammad. Jadi sebelum alam semesta diciptakan, Nur Muhammad itu diciptakan duluan. Lalu Nur Muhammad dalam wujudnya sebagai cahaya, mulainya adalah prakekal bersama Allah. Artinya ada praekstensinya bersama-sama dengan Allah. Ini mirip-mirip dengan ayat di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi kalau dalam konsep Islam, Nur Muhammad ini bukan Allah ya. Tapi dia diciptakan dari zat Allah, dari nurnya Allah itu sendiri. Dan seluruh alam semesta diciptakan melalui Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad inilah sebab terjadinya alam semesta. Jadi alam semesta ini diciptakan melalui dia. Kalau di dalam Alkitab, Allah menciptakan alam semesta melalui firman-Nya. Al-Tustari pertama kali menyinggung tentang doktrin Nur Muhammad ini ketika dia menafsirkan Quran Surah Al-A'raf 172. Ayat tersebut memberitakan tentang perjanjian yang terjadi di alam prakekal antara Allah dan para keturunan Adam sebelum mereka diciptakan. Semacam ada alam ruh seperti itu, ya, perjanjian antara Allah dengan makhluk ciptaannya. Allah menciptakan para pencari, muridun dari cahaya Adam, dan menciptakan yang dicari, muradun dari Nur Muhammad. Ya, ini menurut Syekh Syahal Al-Tustari. Muhammad secara harfiah kan artinya yang terpuji, diyakini sebagai perwujudan sempurna cahaya azali, cahaya yang tanpa permulaan, yang juga merupakan sumber penciptaan alam semesta termasuk para nabi dan seluruh keturunan manusia. Ia adalah manifestasi pengagungan sempurna atas zat Allah. Jadi dia ini adalah manifestasi dari Allah yang tidak kelihatan, dari zat Allah yang tidak kelihatan, karena telah menyembah langsung di hadiratnya selama 1 juta tahun. Ya, ada beberapa pandangan yang lain, ada yang bilang ada yang 700.000 tahun ya. Dan ketika dia masih berbentuk cahaya, meskipun eksistensi dan esensi Nur Muhammad ini bukan esensi sejati, ya bukanlah sekedar cahaya yang diciptakan, melainkan cahaya Allah yang memancar darinya. Jadi Nur Muhammad ini adalah cahaya Allah sendiri, sebagaimana sinar dan kehangatan memancar dari matahari. Kalau analogi matahari dari sinar dan kehangatan ini, kita jadi ingat analogi yang digunakan oleh Athanasius ya, ketika dia menjelaskan Tritunggal. Pandangan Al-Tustari ini sangat berpengaruh dalam aliran besar pemikiran sufi sesudahnya. Pengaruh itu bisa ditenggarai diantaranya dalam pemikiran muridnya yang paling terkenal, yaitu Husain bin Mansur Al-Halaj. Nah, Al-Halaj ini seorang sufi yang sangat terkenal. Salah satu kitabnya yang sangat terkenal adalah kitab Al-Tawasil namanya. Di dalam kitab itu justru Al-Halaj ini yang jadi favoritnya dia itu justru adalah tokoh Isa. Menurut dia, Isa Al-Masih itu adalah orang yang mengalami namanya hulul, yaitu ketuhanan
yang masuk dalam kemanusiaan. Ya, jadi dia percaya bahwa Isa Al-Masih itu memiliki dua natur itu, memiliki natur ketuhanan dan juga sifat kemanusiaan. Ya, kalau bisa saya katakan ada hulul, ada ittihad, ada tajalli. Jadi itu mirip kayak konsep inkarnasi kalau di dalam kekristenan. Jadi kalau Al-Halaj menamai konsepnya itu namanya hulul. Jadi ketuhanan yang masuk dalam kemanusiaan. Yaitu menurut Al-Halaj. Dan akhirnya Al-Halaj ini kalau saya baca sejarahnya bahwa dia akhirnya dibunuh ya dengan cara yang sangat sadis sekali karena pandangannya ini. Karena pandangannya dia mengatakan bahwa ana al-haq, akulah sang kebenaran sejati. Ketika dia mengatakan ana al-haq dalam pemikiran Islam pada masa itu, kalau kamu mengatakan ana al-haq berarti kamu mengatakan kamu adalah Allah, karena salah satu Asmaul Husna al-haq itu adalah nama Allah. Kalau kamu mengatakan ana al-haq berarti kamu mengklaim dirimu sebagai Allah. Pandangan Al-Halaj ini tentang mengenai ana al-haq ini sebenarnya sudah Yesus katakan lebih duluan sebelum Al-Halaj. Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus mengatakan ana huwa thoriq wal haq wal hayat laisa ahadun ya'ti ilal abi ilabi. Artinya akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus mengklaim ana al-haq, artinya dia mengklaim bahwa dirinya adalah Allah sendiri. Ya. Dia mengklaim kealahannya itu. Kenapa bisa saya katakan itu pembuktian bahwa itu ada klaim kealahan Yesus? Karena di dalam Islam pun ketika ada orang manusia yang mengatakan ana al-haq dibunuh. Karena itu adalah klaim ketuhanan, klaim keilahian. Karena Asmaul Husna al-haq itu hanya dinisbatkan pada Allah saja, bukan kepada manusia. Kalau Anda mengklaim ana al-haq, maka Anda mengatakan bahwa akulah Allah gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka berpandangan bahwa Tuhan itu bisa masuk dalam kemanusiaan. Sehingga kalau Tuhan itu ada di seluruh makhluknya, maka segala yang ada sebenarnya adalah Allah. Kita ini sebenarnya tidak ada gitu. Yang ada, yang wujud itu hanya Allah saja. Yaitu nanti kalau kita membahas dalam soal tasawuf ya. Jadi kalau dalam pandangan tasawuf dengan ilmu kalam ini berbeda tentang mengenal Allah yang satu tadi itu. Kalau dalam tasawuf mereka menganggap bahwa yang ada tuh hanya yang wujud. Yang wujud sejati itu adalah Allah saja. Sedangkan kita ini adalah bayangan semuanya. Kita ini semua ini tidak ada. Kita ini hanyalah bayangan. Jadi yang ada tuh hanya Allah saja. Ya, Al-Halaj melihat bahwa Muhammad mempunyai dua hakikat, yaitu hakikat cahaya, nur, yang ada sebelum penciptaan. Jadi dia ada sejak azali, yang tentunya pasti pandangan seperti ini akan ditolak oleh orang-orang mutakalimun ya, orang ahlul kalam seperti itu. Karena bagi mereka hanya Allah yang punya sifat azali, itu hanya Allah. Makhluk tidak punya sifat azali. Dan hakikatnya sebagai manusia dalam kedudukannya sebagai seorang nabi yang terikat ruang dan waktu tertentu, dalam hakikatnya sebagai cahaya, Muhammad adalah yang pertama di antara semua ciptaan, sedangkan dalam kedudukannya sebagai seorang nabi, ia adalah yang terakhir. Ya, ini yang saya katakan tadi dalam kitab Tosin Al-Shiraz, bab pertama dalam kitabnya kitab Al-Tawasin, cahaya-cahaya kenabian terpancar dari cahayanya, dan cahaya mereka berasal dari cahayanya. Tidak ada cahaya di antara cahaya-cahaya lain yang lebih cemerlang dan lebih terang serta azali selain cahaya pemilik kemuliaan ini. Memperoleh Nur Muhammad berarti siap menerima tajalli. Tajalli itu artinya manifestasi. Jadi kalau kita menerima Nur Muhammad berarti siap menerima tajalli Allah dalam dirinya. Nah, saya mau katakan pada teman-teman di sini bahwa semua ini hanyalah konsep kajian-kajian di dalam Islam yang ada pro dan kontra. Tetapi saya katakan bahwa di dalam kekristenan Allah menampakkan diri kepada manusia itu adalah sesuatu yang kita terima, semua orang Kristen terima. Bahkan kita meyakini bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tidak kita pertentangkan. Tetapi justru di dalam ilmu tasawuf Islam, ya orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, yang mengambil jalan sufi, justru menurut mereka pencapaian tertinggi mereka itu adalah ketika mereka mengalami namanya penyatuan dengan Allah. Bagi Islam itu pencapaian yang tertinggi. Jadi bagi orang Kristen hal itu sudah diberikan. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita itu tidak membuat kita jadi Allah. Karena pada hakikatnya kita adalah ciptaan manusia yang punya awal. Kita bukan sudah ada sejak kekal ya. Kita adalah ciptaan yang dimana roh Allah itu berkenan diam di dalam kita. Jadi menurut Al-Halaj ini memperoleh Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini berarti siap menerima tajalli Allah dalam dirinya.
orang yang memperoleh Nur Muhammad selain para nabi adalah para wali. Jadi mereka percaya ada wali-wali semacam itu ya. Jadi Nur Muhammad ini meneteskan sekitar 124.000. Tetesan itulah yang nanti diterima oleh para wali. Ada 124.000 wali ya yang mereka percayai. Oleh karena itu kenabian dan kewalian itu memiliki ontologis yang sama. Artinya punya hakikat yang sama. Tidak mengherankan apabila kemudian beberapa sufi menganggap mereka memiliki otoritas untuk memahami syariat secara berbeda. Karena mereka merasa bahwa diri mereka juga adalah orang yang mewarisi Nur Muhammad. Jadi setiap kali wali mati pasti ada penggantinya gitu ya. Nurnya itu diwariskan. Nah, makanya Nabi pernah berkata bahwa ulama itu mewarisi Nur Muhammad. Nah, kita masuk pada pandangan Ibnu Arabi, seorang filsuf Islam yang sangat terkenal juga. Menurut Ibnu Arabi, nama Nur Muhammad itu bukan hanya satu, bahkan sampai 22 nama ya. Misalnya hakikat Muhammadiyah, Ruh Muhammad, Khalifah, akal pertama. Ya, akal pertama ini mirip filsafat Yunani ya. Namun maksudnya hanya satu, yaitu makhluk pertama yang dengannya Tuhan dapat bertajalli, dapat bermanifestasi. Jadi menurut Ibnu Arabi, Nur Muhammad ini adalah makhluk pertama yang ada, dan melalui makhluk pertama inilah Allah itu bermanifestasi, menampakkan dirinya secara sempurna. Makhluk ini sebagai inti dan bahan alam semesta. Jadi alam semesta ini diciptakan melalui Nur Muhammad. Kalau kita bahas lebih dalam lagi tentang Nur Muhammad ini dalam kajian-kajian Islam ya, saya simpulkan aja bahwa seluruh unsur-unsur alam seperti api, air, udara, tanah itu berasal dari Nur Muhammad. Itu menurut pandangan mereka dalam kajian mengenai Nur Muhammad ini. Menurut Ibnu Arabi, Tuhan itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka ia ingin dikenal. Ya ini ada hadisnya sebenarnya, hadis qudsi yang sangat terkenal sekali. Hadis qudsi ini mengatakan bahwa Allah itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka ia ingin dikenal, tetapi siapapun tidak akan dapat mengenalnya secara langsung karena ia tidak ada duanya. Al-Quran mengatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Satu-satunya jalan untuk mengenalnya ialah dengan menciptakan makhluk agar Allah bisa dikenal. Jadi untuk mengenal Allah yang tidak kelihatan itu butuh makhluk juga pada akhirnya, gitu loh. Agar Allah bisa dikenal adalah bertajalli kepada makhluk ciptaannya, bermanifestasi kepada makhluk ciptaannya. Jadi konsep manifestasi ini di dalam tasawuf Islam itu dikenal ya, namanya tajalli. Tajalli Tuhan yang sempurna ada pada manusia. Ini menurut Ibnu Arabi ya. Jadi menurut dia manifestasi yang paling sempurna dari Tuhan itu adalah manusia. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan, maka Adam adalah makhluk yang layak untuk menerima manifestasi Allah. Namun puncak keutuhan tajalli Allah adalah Nabi Muhammad. Karena keberadaan Nur Muhammad lebih dahulu daripada Adam. Beliau adalah Abu al-Arwah al-Wahidah. Artinya dia adalah bapak segala ruh. Ya, si Nur Muhammad ini. Sedangkan Nabi Adam adalah bapak dari segala jasad. Artinya dari segala bentuk tubuh, bapak biologis dari seluruh umat manusia. Jadi kalau roh itu berasal dari Nur Muhammad, kalau Anda mengikuti mungkin kajian-kajian tentang Nur Muhammad, pembahasan misal dari Buya Ar-Razi, di atas Nur Muhammad ini ada lagi namanya Ruh Ahmad atau Ruh Akbar. Jadi ini adalah induk dari segala ruh. Lalu ada Nur Muhammad, lalu dari Nur Muhammad inilah turun unsur-unsur alam semesta, cahaya, air, udara, dan tanah seperti itu ya. Jadi itu konsepnya dalam Nur Muhammad menurut Buya Ar-Razi. Ibnu Arabi mengatakan bahwa semua umat manusia mempunyai unsur Muhammad. Seperti halnya di dalam diri manusia terdapat unsur keadaman. Jadi kita semua punya unsur rohani yaitu Nur Muhammad, itu menurut Ibnu Arabi, dan unsur kemanusiaan yang kita terima dari Adam. Nur Muhammad akan terus ada dan berlanjut hingga akhir zaman. Nur itu pula yang terdapat dalam diri seorang mursyid. Mursyid ini semacam guru spiritual gitu ya, yang khusus untuk kajian mengenai dunia ruh. Gurunya orang-orang yang mempelajari soal dunia ruh. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf memandang wajah guru mursyid hakikatnya adalah seperti memandang Nur Muhammad dan membawa kepada Nur Allah SWT. Lalu pandangan dari Syekh Abdul Karim Al-Jili. Salah satu hadis qudsi yang sangat terkenal, hadis qudsi itu adalah hadis yang kata-katanya diucapkan, kalamnya diucapkan oleh Nabi Muhammad. Tapi yang dia terima melalui Allah, melalui mimpi. Dimasukkan dari hadis qudsi. Jadi dia tidak ada sanad dan perawinya, hanya satu, yaitu Muhammad sendiri. Karena dia langsung terima dari Allah. Tidak masuk di Al-Quran.
tapi dimasukkan sebagai hadis qudsi namanya. Di sana dikatakan bahwa aku adalah khazanah yang tersembunyi. Maksudnya Allah mengatakan bahwa aku adalah khazanah yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal, kuciptakanlah makhluk, maka melalui aku mereka mengenal aku. Menurut Abdul Karim Al-Jili, kata Alwa tersebut adalah makhluk pertama, yaitu Nur Muhammad, sebagai penyebab adanya semesta. Kemudian ruh tersebut terkristal pada diri para nabi, rasul, wali, dan orang-orang soleh, sebagai cermin Allah yang diciptakan atas namanya dan sebagai gambaran atas nama, sifat, dan perbuatan af'al. Af'al itu maksudnya perbuatannya Allah. Masih menurut Al-Jili, makhluk berikutnya yang tercipta dari Nur Muhammad adalah jannah, surga, dan nar itu neraka, lalu wujud ulia yang terdapat di langit, lauhul mahfuz, lalu wujud sufla yang terdapat di lapisan bumi. Oleh karena itu Nur Muhammad disebut Qutb al-Ula, poros pertama dari segala yang ada. Jadi dia adalah inti pertama dari segala yang ada. Nabi Muhammad SAW adalah perwujudan yang lahir ke dunia melalui rahim Bunda Aminah dari ayah Abdullah, kemudian disebut Abu Qasim. Perwujudan Nur Muhammad terdapat pada insan kamil, ya, dia menyebut bahwa Nur Muhammad itu sebagai insan kamil. Menurut Al-Jili, hanya Nabi Muhammad yang dapat disebut sebagai al-insan al-kamil secara hakiki. Dia membaginya menjadi tiga tingkatan. Tingkat permulaan yaitu di mana insan kamil ini mulai merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Kemudian sifat menengah, al-tawasud, mereka yang memperoleh al-haqa'i dan rahmaniyah. Pada tingkatan ini pengetahuan dimiliki insan kamil telah meningkat. Jadi ini semacam di namanya tasawuf namanya tingkatan-tingkatan seperti itu ya. Lalu menurut Abdul Karim Al-Jili juga masih bahwa insan kamil itu tidak lain adalah ruh ketuhanan atau Nur Muhammad yang mengaktual, artinya yang nyata gitu ya, yang bisa dilihat. Manusia adalah citra Tuhan dan dalam kenyataannya ia adalah mata rantai yang menyatukan Tuhan dengan alam semesta ini. Manusia adalah tujuan utama di balik penciptaan alam semesta karena tidak ada ciptaan yang lain yang mempunyai sifat-sifat yang diperlukan untuk mencerminkan sifat-sifat keilahian yang sesungguhnya, dan Nabi Muhammad adalah contoh lurus tentang insan kamil. Nah, apa implikasinya pandangan tentang Nur Muhammad itu tadi ya? Karena adanya pandangan tentang Nur Muhammad ini, maka teori tentang penciptaan di dalam Islam pun ada terbagi beberapa ya. Misalnya di kalangan para mutakalimun atau ahlul kalam yang mempelajari ilmu kalam, mereka percaya bahwa alam semesta ini diciptakan dengan cara kun fayakun, dari tiada menjadi ada. Ya, dengan cara Allah berfirman kun, jadi maka jadilah, seperti itu menurut kaum mutakalimun. Lalu menurut filsafat Islam, alam semesta ini adalah pancaran atau emanasi. Jadi semakin jauh pancaran itu dari sumber yang pertama, kemuliaannya tentu berbeda. Jadi semacam pancaran seperti itu ya. Pancaran pertama siapa gitu kan. Jadi mereka percaya pada konsep namanya emanasi. Tentunya konsep emanasi ini ada juga dalam filsafat Yunani ya. Kemudian orang-orang sufi, orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf misalnya, mereka percaya penciptaan itu melalui konsep namanya tajalli tadi, manifestasi tadi. Jadi dari Allah manifestasi yang pertama dari wujud Allah tadi adalah Nur Muhammad atau Ruh Ahmad. Lalu dari Nur Muhammad inilah muncullah empat unsur-unsur alam semesta tadi, tanah, air, udara, dan lain sebagainya, yang bersifat materi tadi itu dari Nur Muhammad. Jadi konsepnya adalah konsep manifestasi. Jadi segala sesuatu yang ada, yang kita lihat sekarang semuanya adalah Allah jadinya seperti itu. Makanya Al-Halas itu dibunuh karena dia mengatakan bahwa ana al-haq, karena aku ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah, aku nggak ada. Makanya di akhirnya dia dibunuh karena dia masuk kepada panteisme yang menganggap bahwa semuanya adalah Allah. Implikasi kosmologis mengenai pandangan tentang hubungan antara Allah dengan ciptaan. Jadi Allah SWT, lalu Nur Muhammad, lalu terjadilah makhluk-makhluk. Nah, pembagian tentang alam juga berpengaruh. Jadi secara kosmologis pembagian tentang alam semesta atau saya katakan dimensi-dimensi semacam itu ya, itu juga ada beberapa pandangan ya. Ada yang mengatakan ada 3 alam, ada 4 alam, dan ada 5 alam. Nah ini yang saya sebutkan yang 5 alam sekaligus ya. Jadi menurut mereka ada beberapa alam ya. Alam hahut itu adalah merujuk kepada semesta zat Allah atau diri Allah yang tidak termanifestasikan, tak dapat diketahui dan tak bisa diperbandingkan. Gaib al-guyub. Jadi semesta ini disebut semesta ahadiyah atau ketunggalan. Kalau bisa dikatakan ini adalah Allah yang batin semacam itu, yang tidak tahu, tidak dilihat, tidak ada bentuknya. Nah itu ada di alam namanya alam hahut. Kemudian alam yang kedua itu namanya alam yahut.
merujuk kepada semesta pertama, kediaan Allah dalam wujud Nur Muhammad yang berasal dari cahayanya. Di sini posisi Nur Muhammad masih berada dalam semesta ketuhanan atau ilahiyah. Semesta ini disebut sebagai wahdah atau keesaan. Kemudian alam lahur merujuk kepada manifestasi sifat-sifat Allah yang masih terbatas hanya dalam zatnya. Di sini semua potensi penciptaan alam wujud berikutnya tersembunyi dalam Nur Muhammad yang disebut realitas Muhammad. Semesta ini disebut sebagai wahdaniyah atau keunikan. Kemudian ada alam Jabarut namanya, semesta di mana hanya ada kekuasaan Allah dan manifestasinya. Pada semesta ini manifestasi ilahiyah memancar menjadi wujud-wujud berupa jiwa-jiwa melalui Nur Muhammad. Di dalam semesta ini terdapat kitab induk atau umul kitab dan lauh mahfuz. Semesta ini disebut sebagai wahidiyah, semesta kesatuan. Alam malakut, semesta tempat jiwa-jiwa mendapat bentuknya masing-masing tetapi masih bersifat imaterial. Jadi tempatnya ruh-ruh dari setiap jiwa-jiwa. Pada semesta inilah diciptakan jiwa-jiwa seluruh ciptaan, baik yang bergerak, yang tumbuh maupun yang beku. Lalu alam nasut, nah ini alam daging yang terlihat. Semesta yang memuat seluruh dunia material yang bersifat indrawi atau bisa diserap indera. Pada semesta inilah jiwa-jiwa dari alam malakut dihembuskan ke dalam tubuh fisik. Jadi di alam malakut itu terdapat jiwa-jiwa atau ruh, lalu ruh itu dihembuskan ke alam nasut, alam fisik yang menandai selesainya proses penciptaan. Lalu berkaitan dengan sejarah, ya implikasinya. Jadi menurut hadis qudsi, sejarah perjalanan Bani Adam hakikatnya adalah sejarah kemuhammadan, yaitu perjalanan menuju Nur Muhammad, menghidupkan Nur Muhammad dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Kalau di dalam kekristenan, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Itu bagi Yesus Kristus. Ya. Nah, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, menurut konsep Nur Muhammad ini, banyak kan sih yang berpandangan Nur Muhammad ini mungkin Syiah ya, yang mendalami soal ini. Tapi ini pun diterima oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsep Nur Muhammad ini. Konsep Nur Muhammad tidak sulit untuk dipahami. Status Nur Muhammad bukan kodim, tidak satu dengan zat Allah, sebagaimana kekodiman sifat Allah. Jadi kalau sifat-sifat Allah itu yang sifat 20 itu kodim, tanpa permulaan, dan satu dengan zat Allah, tidak bisa dipisahkan. Yang menurut Imam Asy'ari, sifat itu bukan zat, namun bukan selain zat. Artinya tidak bisa dipisahkan. Itu adalah esensi dengan sifat itu satu, tidak bisa dipisahkan menurut dia. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan juga. Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Dia menciptakan makhluknya. Kepercayaan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadi cacat, ternoda, terkontaminasi, tersesat, atau bergeser dari akidah Ahlus Sunnah hanya karena mempercayai konsep Nur Muhammad. Kepercayaan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah atas konsep Nur Muhammad tidak kemudian membuat mereka terjatuh pada lubang tasawuf atau menyamakan Allah, yang menyerupakan Allah, hingga kemudian menyatukan Allah dan Nur Muhammad. Jadi entitas Nur Muhammad sendiri sebagai makhluk pertama, Allah merupakan sebuah anugerah luar biasa menurut mereka. Jadi inilah orang-orang yang membahas soal Nur Muhammad, dan mereka ini adalah orang-orang yang sangat terkenal dan dihormati, ya. Dan mereka bukan ulama-ulama biasa, dan mereka mempercayai juga konsep tentang Nur Muhammad ini. Jadi kalau orang-orang yang mendalami dunia sufi atau tasawuf, pasti ya mereka kebanyakan percaya konsep Nur Muhammad ini. Nah, lalu bagaimana dengan kekristenan? Dalam pembahasan dari Dr. Bambang Brorsena mengenai Nur Muhammad, dia salah satunya membahas juga dalam bukunya Menuju Dialog Teologis Kristen Islam, dia dalam bab-babnya itu juga mengkaitkan tentang konsep Nur Muhammad ini dengan Yesus sebagai terang dunia. Dalam bukunya, Isa Al-Masih adalah terang dunia, dia buka dengan kata seperti ini. Maka tatkala saya membaca perkataan hari Natal, ini adalah perkataan Bung Karno ya, saya ingat kepada kalimat pembukaan dalam kitab Injil yang berbunyi, pada mulanya adalah kata atau firman. Jadi konsep tentang Nur Muhammad dengan Yesus ini sebenarnya tidak sama. Dalam artian gini, kalau dalam konsep Islam, Nur Muhammad itu diciptakan. Sedangkan dalam kekristenan, Yesus terang dunia, dalam Yohanes pasal 1, bisa dibaca, ayat 8, 9, 10, dan seterusnya itu, Yesus ada terang dunia, dan keberadaan Yesus itu, eksistensi Yesus itu, sebagai sang firman, Dia tidak diciptakan. Saya mungkin bahas ini tidak detail, nanti teman-teman bisa baca sendiri bukunya. Tapi intinya konsep tentang Nur, atau konsep tentang Yesus sebagai terang dunia itu berkaitan dengan Dia dalam hal kemesiasannya.
Ya, misalnya ini dalam makna kata or, terang dalam mistik Yahudi ya. Dalam mistik Yahudi itu dikaitkan dengan Mesias. Bahkan Yesus mengatakan, Ani or haolam, aku adalah terang dunia. Itu di dalam perjanjian baru Berit Hadashah, dalam bahasa Ibraninya, dia mengatakan bahwa Ani or haolam, aku adalah terang dunia. Kemudian Yesus itu praeksistensinya adalah sebagai firman atau memra di dalam bahasa Aramaiknya ya. Di dalam targum semacam itu, dia dikenal sebagai memra, bahasa Ibrani ada sebagai dafar. Kemudian ini dalam kristologi para bapak gereja, Yesus itu dikatakan terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, ya. Bahwa ia adalah nur min nur, ilahu haq min ilahu haq. Terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Itu yang kita percaya dalam pengakuan iman kita. Jadi berbeda dengan konsep Nur Muhammad. Karena kalau Nur Muhammad dikatakan dia terlibat dalam penciptaan, lalu segala sesuatu itu unsur-unsur alam semesta ini diciptakan dari dia, sedangkan dia sendiri bukan Allah, ini justru menurut kekristenan ini salah gitu ya. Karena yang Maha Pencipta itu hanya Allah saja gitu. Dan Allah menciptakan alam semesta ini melalui firman-Nya. Athanasius juga pernah membuat sebuah perumpamaan tentang Tritunggal, itu dia menggunakan analogi tentang matahari ya. Sekalipun analogi itu tentunya tidak ada yang sempurna untuk menggambarkan Allah Tritunggal, tapi ada yang sedikit mendekati dari satu sisi. Misalnya konsep tentang matahari, lalu panasnya dan sinarnya seperti itu ya. Nah, di dalam bab 5 di sana Pak Bambang juga menjelaskan tentang Isa, terang dunia, dan Nur Muhammad dalam tasawuf Islam. Ide Nur Muhammad ini dan kristologi Arianisme. Jadi Nur Muhammad ini lebih mirip kayak pandangan Arius ya. Lalu yang dilanjutkan oleh saksi Yehova. Jadi ide Nur Muhammad ini lebih mirip dengan pandangan Arius, karena Arius berpandangan bahwa Yesus itu adalah akal pertama atau makhluk pertama yang diciptakan. Lalu melalui dialah alam semesta ini diciptakan. Ini saya soroti yang penting nih. Bahwa dalam pandangan Arius itu yang ditolak itu adalah bahwa dia pernah mengatakan bahwa firman Allah itu bersifat baru atau huduts atau hadits ya. Karena waktu lam yakun fihi, ada waktu di mana anak Allah itu belum ada, artinya firman Allah itu belum ada. Itu menurut pandangan Arius. Atau eksistensi logos itu baru diawali sejak kelahirannya dari Allah. Sebelum ia dilahirkan, ia tidak ada. Nah, ini pandangan yang salah ya. Karena kalau saya kaitkan juga dengan konsep teologi Islam pun, pandangan ini pasti salah juga sebenarnya. Kalau dalam ilmu kalam, pandangan yang menolak bahwa firman Allah itu sudah ada, sebelum segala sesuatu ada, sudah ada bersama-sama dengan Allah, ya, dan Allah tidak pernah ada waktu di mana Allah tidak mampu untuk berfirman, dan sifat firman-Nya itu tetap ada pada dirinya sendiri, tidak diciptakan. Seperti semua makhluk yang lain bahwa firman Allah diciptakan secara kun, jadilah dari yang tidak ada, firman diciptakan dari yang tidak ada. Jadi kalau mengatakan bahwa firman itu pernah tidak ada, lalu bagaimana Allah itu menciptakan tanpa firman-Nya gitu ya. Dan dia juga mengatakan bahwa firman adalah zat lain atau hakikat lain selain zat Allah. Zat itu maksudnya adalah hakikat atau esensi ya. Jadi bukan zat padat, cair, dan gas. Maksudnya bukan itu. Makanya Yesus dikatakan sebagai Allah sejati dari Allah sejati. Karena satu zat hakikat, itu dalam pengakuan iman ortodoks, dikatakan dia satu zat hakikat dengan Allah. Nah, konsep emanasi juga tuh ada dalam filsafat Yunani ya, yang saya katakan tadi dalam filsafat Islam pun masuk, dan hingga pada konsep tajali tadi, konsep manifestasi tadi sebenarnya mirip juga sama konsep emanasi, yaitu pancaran. Jadi makhluk pertama yang terpancar dari cahaya Allah itu adalah Nur Muhammad. Lalu dari Nur Muhammad inilah unsur-unsur alam ini diciptakan sampai kepada manusia. Jadi perbedaan antara Nur Muhammad dengan Yesus Kristus sebagai terang dunia adalah pada hakikatnya Yesus sebagai terang dunia, sebagai sang firman, dia tidak diciptakan, tetapi ia dilahirkan, atau dalam pengertian dia keluar dari Allah yang sejati. Oleh sebab itu dia satu zat hakikat dengan Allah yang sejati. Ya, satu hakikat dengan Bapa. Nah, sedangkan Nur Muhammad ini dalam pandangan Islam, dia adalah ciptaan pertama. Lalu melalui ciptaan pertama inilah Allah SWT menjadikan alam semesta. Itu perbedaannya. Jadi kalau berbicara soal Yesus sebagai sang firman, itu lebih cocok kita komparasinya dengan Al-Quran sebagai firman Allah. Kalau dikaitkan dengan Nur Muhammad, itu berbeda. Karena Nur Muhammad ini bagi mereka adalah makhluk. Sekalipun Nur Muhammad ini diciptakan dari nurnya atau dari cahayanya Tuhan sendiri. Oke, presentasi saya mungkin cukup sampai di sini. Silakan teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau yang mau bertanya. Oke.
Sebenarnya gini ya, kalau di luar negeri itu sekarang masih melakukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Benarkah Muhammad itu pernah ada? Itu selalu dipertanyakan. Dan sejarah-sejarah Muhammad, cerita-cerita Muhammad, Muhammad punya 12 sahabat, Muhammad lahirnya dari Nur, segala macam. Itu kalau dilihat tuh seperti menjiplak dari kisahnya Yesus gitu ya. Entah bagaimana ceritanya, mereka bisa menciplak seenak-enak seperti itu, tanpa bukti, tanpa saksi, seenak-enak mereka aja gitu loh. Jadi kalau dikatakan zaman dulu ada Nur Muhammad, itu kan ya saya perlu pertanyakan juga, ini sebenarnya yang nulis ini siapa gitu loh, yang membuat teori seperti ini siapa gitu kan. Oke, terima kasih sang penggugat atas pertanyaannya. Jadi konsep tentang Nur Muhammad ini memang di dalam Islam dalil-dalil yang digunakan untuk mendukung konsep Nur Muhammad ini sebenarnya kalau di kalangan orang mutakalimun, ahli kalam, orang-orang teolog Islam yang tidak mendalami sufi atau tasawuf, mereka berpandangan bahwa dalil-dalil yang diajukan itu semua adalah dalil-dalil hadis yang doif. Dan itu tafsir-tafsir mengenai Al-Quran seperti Allah telah mendatangkan cahaya dari nabimu seperti itu sebenarnya tafsir-tafsir itu pada abad-abad Islam pertama muncul tidak ada yang pernah merujuk pada pengertian tentang Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini baru menjadi sebuah konsep di dalam ilmu tasawuf Islam ya. Itu beberapa ratus tahun kemudian ya. Jadi itu merupakan hasil dari tafsir yang kemudian ditafsir lagi. Hasil dari tafsiran kemudian ditafsir lagi. Lalu hasil perenungan-perenungan masing-masing pribadi, misalnya tentang hadis qudsi, jadi mengenai Muhammad mengatakan aku sudah ada sebelum Adam seperti itu, hadis-hadis semacam itu dianggap misalnya kayak Ibnu Taimiyah itu menganggap bahwa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang batil bahkan hadis-hadis yang doif. Kemudian hadis yang mengatakan Allah adalah khazanah yang tersembunyi, aku adalah khazanah yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk semacam itu. Itu sebenarnya hadis-hadis itu dianggap bagi mereka itu hadis-hadis yang doif gitu. Sedangkan orang-orang sufi itu adalah hadis favorit mereka. Orang yang mendalami ilmu kalam pasti menganggap imanensi Tuhan bahwa Allah itu ada di dalam makhluknya. Itu bagi mereka, wah itu sudah musyrik gitu. Karena bagi orang-orang yang mendalami ilmu kalam, bagi mereka Allah itu transenden, sangat jauh sekali. Dia tidak ada di dalam kita, dia tidak terikat oleh ruang waktu. Sedangkan orang-orang yang sufi, bahkan sampai seperti levelnya Al-Halal, Sesi Tejenar, sampai pada level pengetahuan mereka tentang Allah yang satu tadi itu, sampai level mereka menganggap bahwa aku tidak ada, yang ada hanya Allah saja, sehingga mereka mengatakan aku adalah Allah. Iya betul. Kalau saya lihat itu ya komentar-komentar misalnya di YouTube, pembahasan tentang Nur Muhammad, itu sangat dikagumi sekali oleh umat-umat itu. Nah, luar biasa jadi goblok, ya kan? Nggak ada yang pernah mengkritisi itu, nggak ada. Kecuali orang-orang yang memang yang levelnya ulama juga. Tapi kalau yang levelnya jemaah-jemaah itu ya mereka, wah luar biasa ternyata Muhammad itu pernah eksis ya. Ya terima kasih buat kehadiran teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Jadi pada intinya konsep tentang Nur Muhammad dengan Yesus sebagai terang dunia ini sangat berbeda jauh ya. Jadi Nur Muhammad itu hanya sekedar konsep, teori, ya ada yang percaya, ada yang tidak, sedangkan kita orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, dia tidak diciptakan, satu hakikat dengan Bapa, sedangkan Nur Muhammad adalah diciptakan, jadi berbeda ya. Soal mau percaya itu konsep itu bohong atau tidak, ya itu silahkan kembali pada masing-masing. Jadi pada intinya, saya mau sampaikan bahwa itu hanya sebagai kajian-kajian untuk pendekatan-pendekatan dalam kita berapologetika. Karena kita tidak tahu lawan kita dalam berapologet, ada yang percaya konsep itu, ada juga yang tidak, gitu kan. Pendekatan-pendekatannya bisa berbagai macam cara. Yaitu penutup dari saya, Tuhan Yesus memberkati.